warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang adil dan bijaksana yang saya hormati, serta hadirin saudara-saudara generasi muda yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum saya menyampaikan sebuah pidato, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Deviti Hamidah yang akan membawakan sebuah pidato dengan judul Martabat Bahasa Indonesia adalah harga diri bangsaku. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, beberapa hari ke depan, tiap tanggal 28 Oktober, kita bersama akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 28 Oktober 1928, Ikrar Sumpah Pemuda dikumandangkan di langit Indonesia. Melalui usulan dari seorang politikus terkenal yang juga seorang sastrawan serta ahli sejarah, yakni Muhammad Yamin. Dalam salah satu bunyi dari Sumpah Pemuda, tepatnya pada bunyi ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bunyi Sumpah Pemuda tersebut menyerukan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa terpenting untuk digunakan di kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, perlu kita ketahui, banyak analis, politik, dan sejarawan yang menilai bahwa presiden pertama kita, yakni Bung Karno, orang yang paling berjasa terhadap penyebaran bahasa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Karena di setiap pidatonya, beliau selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, orang Indonesia harus bangga dengan bahasanya. Karena, pertama, bahasa Indonesia termasuk ke dalam 5 bahasa terbesar di dunia. Tepatnya menduduki peringkat keempat dari seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Karena tata bahasa yang digunakan dianggap relatif mudah untuk dipelajari. Dan yang kedua, bahasa Indonesia juga mendunia di dunia maya. Buktinya, Wikipedia berbahasa Indonesia telah menduduki peringkat ke-26 dari 250 Wikipedia berbahasa asing. Dan menduduki peringkat ketiga di Asia setelah Jepang dan Mandarin. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa ketiga yang paling banyak digunakan dalam postingan blog di WordPress. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007. Dengan adanya bukti nyata bahwa bahasa Indonesia pun banyak digunakan oleh negara asing, kita patut bangga sebagai bangsa Indonesia. Namun sungguh disayangkan, saudara-saudara, pada kenyataannya di era modern ini bahasa Indonesia telah terkotori. Sekali lagi saya tegaskan, saudara-saudara, bahasa Indonesia ini telah terkotori. Alangkah kacau balaunya penggunaan bahasa Indonesia pada saat ini. Bukan hanya rakyat biasa maupun para remaja yang mencampur adukan bahasa Indonesia dalam bahasa asing. Para pejabat tinggi pun lebih nyaman mencampur adukan bahasa Indonesia dalam situasi formal maupun non-formal. Seperti halnya, mereka lebih nyaman menggunakan kata balance daripada kata seimbang. Kurangnya sosialisasi mengenai peranan penting berbahasa Indonesia menjadi faktor minimnya pengetahuan berbahasa Indonesia. Anak kecil zaman sekarang pun kini telah pandai berbahasa Malaysia. Dengan banyaknya tayangan serial kartun yang karakternya menggunakan bahasa Malaysia, anak-anak menjadi meniru dalam berbicara di kehidupan sehari-hari. Seperti kata, macam mana nih? Daripada kata, bagaimana ini? Bahasa tersebut seperti telah tertanam di otak mereka. Selain itu, para orang tua lebih mendukung anaknya untuk berbahasa asing dengan alasan akan memudahkan dalam
malu jika tidak pandai berbahasa asing atau salah menuturkan bahasa asing. Yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara, kita tidak pernah ambil pusing jika salah menuturkan bahasa kita sendiri. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka bisa jadi bahasa Indonesia akan terkikis, bahkan hilang dari bumi pertiwi ini. Merasa kurang hebat, merasa diri kampungan jika tidak mencampur adukan bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing. Hal-hal seperti inilah yang akan berdampak buruk pada masa mendatang, yang akan berimbas kepada anak dan cucu kita kelak. Mereka tidak akan mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang membahas peraturan-peraturan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa ada sanksi-sanksi yang harus diterima jika tidak menjalankan kewajiban yang ada di dalamnya. Namun, kita sebagai warga negara yang baik mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap hidup matinya bahasa kita. Jangan sampai, saudara-saudara, jangan sampai martabat bahasa Indonesia hilang dari genggaman tangan kita, terlepas dari cengkraman burung Garuda. Martabat bahasa Indonesia adalah harga diri bangsa Indonesia. Jangan sebaliknya, eksistensi bahasa Indonesia harus dilembahkan demi kepentingan kapitalisme ekonomi, sosial, dan malah harus mengorbankan harkat dan martabat bangsa dan negara. Saudara-saudara yang berbahagia, lalu muncullah pertanyaan, apakah bahasa Indonesia perlu dipertahankan dan juga dilestarikan? Bahasa Indonesia perlu dan sangat harus untuk dilestarikan maupun dipertahankan, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan juga sebagai bahasa persatuan. Oleh karena itu, kita selaku pemuda harapan bangsa, pemudi harkat ibunda pertiwi yang merupakan generasi muda, generasi penerus, generasi perubahan, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa mencampur adukannya dengan bahasa asing. Saudara-saudara yang berbahagia, tanamkanlah kembali rasa bangga berbahasa Indonesia. Dan kepada pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, buatlah peraturan daerah yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik bagi para pelaku usaha di setiap sudut kota maupun kabupaten, baik hotel, restoran maupun tempat-tempat bisnis milik swasta lainnya. Saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita terus pertahankan dan melestarikan bahasa kebanggaan kita, yakni bahasa Indonesia, agar kelak anak dan cucu kita masih bisa merasakan, menikmati apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita di masa lalu. Bahasa yang satu, bahasa Indonesia, bahasa Republik Indonesia, bahasa Persatuan Indonesia, dan bahasa kebanggaan kita. Bahasa menunjukkan suatu bangsa. Martabat suatu bahasa tergantung bagaimana bangsa tersebut untuk menempatkan bahasa pada posisi vital dan strategis. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung bagaimana bangsa tersebut menempatkan bahasa pada posisi bermartabat. Akhir kata, marilah kita pertahankan dan kita mulai saat ini menempatkan bahasa pada posisi yang bermartabat dan menerapkan menjadi sebagai jati diri bangsa dan harga diri bangsa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatian Bapak Ibu Dewan Juri,